Dia juga dikaitkan dengan pengorbanan seorang ayah. Sebab ada, cuba bayangkan kalau itu adalah ayah kita. Korang tengok tak video ni? Es tehmu cik okeh ra? Laki rame Gus Miftah berkata kasar ke bapak penjual es teh. Kalau menurutku ini hal yang biasa aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cik penjual es teh viral di 3 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, menangis melihat hal ini. Kenapa bisa terjadi? Dari mulai berbagai media, kemudian radio-radio yang ada di Malaysia ini juga menyoroti kasusnya Gus Miftah. Dan di sini saya juga ingin memberikan sedikit komentar pendapat saya, dan ini pendapat murni daripada saya, tidak mewakili mana-mana pihak lain ya. Kalau dari segi pendapat saya, nampaknya Indonesia itu perlu mencontohi Malaysia, di mana pendakwah atau dai memiliki sertifikat. Jadi jelas pendidikannya di mana, sekolahnya di mana, semuanya jelas terlihat. Ini dari segi pandangan saya, sahabatku semua. Dan atas kejadian yang berlaku di Indonesia, penjual es teh dihina oleh pendakwah, begitu sangat viral beritanya di beberapa negara tetangga kita, seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Begitu sangat luar biasa, bahkan sampai menjadi perbincangan Perdana Menteri Malaysia. Radio yang biasanya menyiarkan berita-berita yang ada di Malaysia ataupun menyiarkan musik-musik juga menyoroti kasus Gus Miftah. Kalau di Malaysia, radio ini masih sangat aktif ya. Beda kalau dengan di Indonesia, radio sudah tidak begitu didengarkan. Tetapi kalau di Malaysia, radio masih menjadi istilah apa ya, masih didengarkan masyarakat di Malaysia. Oke, langsung kita reaction berikut beberapa komentar dari sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia terkait kasus penjual es teh Pak Cik yang begitu sangat viral luar biasa. Dia juga dikaitkan dengan pengorbanan seorang ayah. Sebab ada, cuba bayangkan kalau itu adalah ayah kita. Ramai yang netizen ataupun sahabat-sahabat kita tinggalkan komen sedemikian. Cuba tengok wajah dia yang berubah, air muka dia yang berubah. Cuba bayangkan itu adalah ayah kita. Jadi saya tertarik untuk kongsikan apa yang dikongsikan oleh seorang sahabat saya ni, iaitu Ustazah Nazira Abu Bakar. Dia kata, jangan tanya ayah tentang letih. Jangan tanya ayah tentang letih kerana jawapannya hanya senyum yang bersih. Di balik peluh yang mengalir tanpa henti, ada doa yang dihela tanpa sesiapa sedari. Jangan tanya ayah tentang penat kerana langkahnya sentiasa terlihat kuat. Meski beban hidup menekan bahunya, dia tetap teguh demi keluarganya. Jangan tanya ayah tentang kesakitan kerana luka hatinya tak pernah diluahkan. Hanya pandangannya yang jauh menatap mencari esok yang lebih mantap. Jangan tanya ayah tentang rindu kerana rindunya tidak bersuara, hanya membisu untuk rumah yang hangat, untuk anak yang bahagia, untuk senyum yang hilang di jalanan dunia. Jangan tanya ayah tentang cinta kerana cinta ayah bukan sekadar kata. Ia terpahat pada keringat dan usaha, pada setiap langkahnya mencari rezeki yang halal sentiasa. Dan jangan tanya ayah tentang letih kerana dia telah menyerahkan semua kasih. Masya Allah. Kita mengerti tanpa bertanya bahawa segalanya dilakukan demi keluarga. Terima kasih ayah, pencari rezeki halal. Oh kon borong. Es tehmu cik okeh ra? Masih. Ya kono didol kok. Jadi dia menggunakan bahasa kesat dan dia memalukan Pak Cik tu depan orang ramai tau sebenarnya. Okey, bila jadi kes macam ni, okey Syah pernah tak dimalukan depan orang ramai? Saya tak adalah ramai yang macam ni lah. Tapi adalah macam orang body shaming lah masa tu. Dia panggil Syah kepeng tu depan ramai-ramai orang masa tu lah. Ini yang dia tak puas hati ni. Kalau Syah rasa kepeng dia boleh shaming, ini yang besar apa dia boleh shaming? Apa yang orang kita nak? Yelah, tapi macam masa tu kita tak boleh nak buat apa kan. Kita boleh just jalan dan kita boleh senyum je. Macam tu je kita boleh buat kan. Takkan kita nak berlawan pula. Tapi macam kalau Eric kan macam perform depan ramai orang. Betul. Jumpa orang, berlakon lagi. Pernah tak orang malukan Eric depan orang ramai? Okey, baru-baru ni pernah terjadi, lepas satu show konsert, kita ada grup foto ramai-ramai dengan student. Ada seorang rakan artis kan. Boleh saya ambil gambar, cheese, say hi, tiba-tiba say Eric gemuk. Depan orang ramai Ya Allah.
Allah. Eric tarik dia ke tepi, dia maki dia. Jangan. Eri marah dia lah. Eric tegur lah. Eric Ah. cakap kan, tak elok macam tu. Kita gurau-gurau juga. Tapi janganlah sampai ke tahap yang macam tu. Gurau ada batas. Macam tu. Tu. Sebab macam kalau Setuju, Eri Mas. boleh Korang tengok tak video ni? Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Sebenarnya tak ada siapa kat dunia ni yang berhak hina orang lain, terutamanya orang miskin yang cari uang demi sara keluarganya sendiri. Buat netizen Malaysia yang tak tahu cerita apa, kes apa pasal Guf Miftah ni? Meh sini saya ceritakan. Baru-baru ni, ada seorang pendakwah agama terkenal di Indonesia iaitu Guf Miftah telah muncul dalam sebuah majlis agama di Magelang, Jawa Tengah. Masa dia tengah bagi ceramah, dia ternampak seorang pakcik ni jual teh ais berdiri antara jemaah sambil gedung bekas teh ais atas kepala dia. Dari atas pentas tu, Guf Miftah tegur pakcik tu. Dia tanya, teh ais kau ni masih banyak lagi ke? Pakcik tu diam je. Lepas tu dia cakap lagi, ya sana jual goblok. Semua orang kat atas pentas tu gelak. Lepas tu dia tambah lagi, jual dulu. Kalau tak laku tu takdir. Pas video tu viral, netizen Indonesia marah lah. Bukan kat sana je, sampai netizen Malaysia pun panas hati. Sebab apa? Sebab rasa sedih. Cuba bayangkan kalau ayah kita yang dihina macam tu. Apa perasaan kita? Ramai marah dan kecewa sebab tokoh agama patutnya dia yang jadi contoh yang baik. Bukan hina orang susah yang siang malam cari nafkah demi nak sekolahkan anak-anak. Pas insiden tu, Guf Miftah ni jumpa penjual teh ais dan minta maaf secara langsung kepada penjual teh ais. Dan jelaskan ucapan tu hanyalah gurauan dan tidak berniat untuk menghina. Pengajarannya, kita semua kena belajar untuk jaga mulut. Kadang-kadang benda yang kita rasa lawak ni orang lain boleh rasa pedih. Dan satu lagi, hargai usaha orang yang gigih macam pakcik tu. Tak ada benda lebih mulia daripada cari rezeki halal, walau kecil macam mana sekalipun kerja tu. Lagi rame Gus Miftah berkata kasar ke bapak penjual es teh. Kalau menurutku ini hal yang biasa aja sih. Maksudnya biasa dilakukan oleh orang yang sok berkuasa ke rakyat kecil di Indonesia. Loh kok bisa? Karena budaya feodal di Indonesia itu masih kental banget, di mana orang yang berpangkat dan berkuasa kadang merasa bisa berbuat semaunya ke rakyat kecil. Kayak kasus papa putul yang nyuruh anak SMA menggonggong misalnya. Dan jeleknya budaya feodal ini, orang-orang di sekitarnya cenderung nggak berani menegur, dan biasanya cuma bisa cengengesan dan ketawa karir. Tapi kan katanya Gus Miftah cuma bercanda, Bang. Ya kira-kira beliau berani nggak bercanda begitu ke orang berpangkat? Misal ke mayor Teddy yang memang beliau kenal, atau ke murid kesayangannya. Apa jangan-jangan beliau berani bercanda pakai kata GPLK cuma karena bapaknya penjual es teh? Dan hal ini benernya udah biasa banget terjadi di Indonesia, karena jarak antara si kaya dan si miskin di sini itu terlalu lebar, dul. Wong gaji rata-rata rakyatnya cuma 3 juta, tapi harga mobil pejabatnya bisa miliaran. Makanya kalau kalian udah putus harapan, aku selalu saranin buat pergi ke luar negeri aja. Dan itu juga yang mendasari aku bikin budal, karena di luar negeri kita seringkali diperlakukan jauh lebih manusiawi daripada di negeri sendiri. Nah, kalau menurut kalian, masalah ini cukup selesai dengan minta maaf gak sih? Karena kalau di Jepang, udah pasti 1000% pejabatnya bakal mundur dari jabatannya. Viral, memang benar-benar viral sangat berita ini. Sampai menjadi pembahasan di radio Malaysia, Perdana Menteri Malaysia pun juga ikut angkat bicara. Kemudian respon dan reaksi berbagai netizen pun juga amat sangat disayangkan, apalagi beliau ini seorang pendakwah. Dan kata Mas TikToker dari Indonesia pun juga mengecam akan hal dan ucapan tersebut ya. Harusnya ini tidak berlaku di Indonesia. Harusnya hal-hal seperti itu dihilangi di Indonesia. Jangan merasa sebagai seorang yang punya pangkat tinggi, kemudian mengucapkan kata-kata yang kurang patut kepada orang yang tak punya, masyarakat kecil, pedagang kecil. Ini jelas-jelas sangat disayangkan. Dan baru-baru ini di Indonesia itu viralnya memang yang hal seperti itu ya. Kemarin kan baru saja seorang pengusaha membuli seorang anak untuk berlutut. Sekarang viral pula seorang pendakwah hina pedagang kecil meskipun sudah minta maaf. Dan netizen pun juga masih kurang puas hati dengan dengan permintaan maaf sang pendakwah tersebut. Dinilai kurang beretika, dinilai kurang sopan. Kalau saya lihat sekilas videonya sih memang terlihat nampak dari raut wajah beliau sang pendakwah tersebut itu seolah-olah hal biasa begitu loh. Nampaknya juga tidak ada tekanan. Kalau dari segi pendapat saya, mungkin pendakwah tersebut membenarkan diri ya di dalam hatinya. Saya cuma bergurau bercanda.
tetapi diambil berlebihan. Mungkin ya, ini pendapat saya mungkin lah. Sehingga dari raut wajahnya pun juga nampak begitu tenang, nampak ya sudah minta maaf selesai gitu. Kemudian memanggil Pak Cik tersebut pun juga bukan dengan panggilan Pak, Son, sini Son. Aduh, padahal beliau ini sudah orang tua, patutnya panggillah Pak, biar lebih sopan. Anda kan seorang pendakwah, apapun alasan Anda, jangan istilahnya, oh ini hanya gurauan, ini hanya bercanda. Netizen saja yang menilai berlebihan. Bukan seperti itu konsepnya, enggak seperti itu. Kalau Anda pendakwah, penceramah, mesti harus menunjukkan hal yang positif, hal yang patut ditiru oleh anak-anak muda. Jangan seenaknya saja mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kemudian mengklarifikasi itu hanya candaan. Semudah itukah? Enggak. Harusnya benar-benar menunjukkanlah rasa penyesalan terhadap ucapan-ucapannya. Begitu loh. Dan begini reaksi netizen ketika Gus Miftah sudah minta maaf. Langsung kita simak video selanjutnya. Pertama kali gue nonton video ini tuh, gue cuma berasa kayak hati gue tuh nyes banget gitu. Walaupun gue bukan bapaknya gitu ya, gue bukan yang dikatain, gue bukan yang dibilang seperti itu, tapi nyes banget gue. Terus lebih herannya lagi pas gue ngelihat orang-orang di situ semua sebelahnya tertawa terbahak-bahak sampai girang banget gitu loh. Kok bisa? Walaupun ada yang bilang katanya ya memang kayak gitu orangnya, itu kan bercandaan, memang seperti itu. Ya mungkin aja memang benar style seperti itu. Cuman kan memang gue tidak tahu sebelumnya. Gue tidak mengetahui apapun soal si Gus ini gitu ya. Gue baru tahu semenjak kejadian ini gitu. Iya sama aja, gue juga memang suka bercandaan. Kalau misalnya kayak gue ketemu sama teman-teman gue yang memang tahu gue dan gue juga tahu dia seperti apa, gue juga suka ngomong gitu, goblok lu gitu, bego lu gitu kan. Tapi kita tuh bener-bener nggak tersinggung sama sekali karena kita sama-sama kayak begitu gitu loh. Tapi menurut gue kalau misalnya itu sudah dibahas di publik gitu ya, dan ini kondisinya, situasinya di saat seorang bapak-bapak pengen menawarkan minumannya biar diborong karena di situ banyak orang, tapi malah dikatakan goblok. Itu kan gimana? Dari situ aja kan kita udah harusnya tahu. Benar nggak sih sebagai seseorang yang harusnya intelek gitu ya, pandai, harusnya sudah tahu bahwa Bapak Sun Haji itu nggak goblok gitu. Karena beliau mau jualan biar dagangannya laku, makanya dia di situ. Dan di situ buat Betul, apa? Mbak. Dia jualan. Bapak Sun Haji di situ kagak lagi fashion show, Pak. Kan jadi ketahuan dong mana yang goblok, mana yang enggak harusnya. Cuman ya mungkin terkadang kalau orang udah merasa di suatu posisi nyaman tertentu, mereka suka lupa membedakan di mana yang harusnya bisa dikatakan sebagai bercanda sama di mana yang bisa dianggap sebagai mengolok-olok. Kalau misalnya lagi membahas sesuatu secara luas gitu ya, terus tiba-tiba bilang, lah ya berarti kan orang kalau kayak gitu ya goblok tuh orang gitu. Nah kayak gitu bisa dijadiin lelucon gitu. Tapi kan ini orangnya di depan lu gitu loh, dikatain begitu. Udah deh, gue gak ngerti, udah deh gak tau lah, gue pusing lah. Ntar gue udah ngomong apa gitu, terus ntar video gue di take down lagi. Tapi di sini gue juga mau bilang thank you buat teman-teman yang kemarin ada di live gue yang udah langsung gercep dan mention akun yang udah ketemu sama bapak tersebut. Kemarin gue di-share akun ini, akun Sayap Hati. Dan dari Sayap Hati gue di-direct ke Budi dari Sandal Jepitan Bareng. Dan dari info yang gue dengar, kalau pagi ini Budi sedang menuju ke rumah Pak Sun Haji. Dan bahkan Budi sendiri pun menawarkan ke gue kalau misalnya gue mau atau berminat video call langsung dengan Bapak Sun Haji. Tapi mohon maaf, gue harus menolak dikarenakan gue tidak berniat untuk mengontenkan apapun perihal ini. Karena gue sebetulnya hanya membutuhkan sesuatu dari Pak Sun Haji. Dan gue bilang, gue hanya berharap bapaknya sehat terus karena gue yakin setelah hal ini nih pasti banyak banget pihak-pihak yang pengen bertemu dengan Pak Sun Haji. Jadi gue takutnya bapaknya sakit dan capek gitu ya. Jadi lebih baik ya udah gue nggak perlu video callan juga.
Gue hanya butuh sesuatu dan hal tersebut lagi diusahakan oleh Budi. Jadi gue juga terima kasih buat kalian semua. Pokoknya intinya sehat selalu dan salam bahagia. Thank you. Hati-hati nih, stafnya Pak Prabowo yang kemarin gini-giniin istrinya nih di depan orang. Nah, kepala istrinya digini-giniin, katanya sih bercanda, tapi gue yakin muka istrinya bakal kayak begini nih kalau kameranya itu nggak nyala. Nggak mungkin dia happy. Ini udah banyak banget orang yang menandatangani petisi agar Gus itu diturunkan dan dicopot dari jabatannya. Bagaimana mungkin orang dengan akhlak atau adab seperti itu bisa digaji sama negara? Itu baru sebagian dari kelakuan si Gus itu yang kelihatan di depan kamera atau di depan banyak orang. Gimana kalau lagi nggak ada banyak orang atau nggak ada kamera? Gimana mungkin orang dengan karakter arogan seperti itu bisa bantu Indonesia lebih maju lagi? Lihat video waktu dia minta maaf sama bapak penjual es. Kalau gue ngelihatnya dia nggak tulus minta maaf. Karena ada gestur, dia taruh tangannya di atas badannya bapak penjual es gitu. Jadi kayak dilingkerin sama dia. Terus badannya dia tegap. Bapak penjual esnya malah meringkuk gini ke bawah. Jadi kalau gue sih ngelihatnya seakan-akan dia menunjukkan gue punya power. Lo maafin aja gue kalau mau cepet selesai masalah ini. Gue nggak tahu ya, apakah gue yang terlalu sensi sama dia? Apa memang itu juga ada di pandangan kalian? Di video klarifikasinya kan juga dia bilang apabila di mata masyarakat gitu. Jadi dia nggak cuma bilang kayak saya salah, saya minta maaf. Dia menambahkan apabila di mata masyarakat dia salah. Berarti kan di matanya dia kagak salah karena berdalih cuma bercanda. Padahal candaannya kagak lucu sama sekali. Pak Prabowo, please kita semua percaya sama kepemimpinan Bapak. Tapi mohon jangan sampai kepercayaan kita atau kepemimpinan Bapak justru rusak sama orang-orang yang punya sakit mental kayak gini. Terima kasih Pak, tolong dinotis petisinya. Alhamdulillah beliau sudah minta maaf ya guys ya. Tapi saya mohon maaf dan mohon izin juga, saya mau beropini ya. Karena terus terang saya melihat gesturnya seperti bukan orang yang meminta maaf. Tentunya ini saya menjudge ya, saya menjudge dari luar karena kan saya nggak tahu hati beliau. Yang tahu hati manusia kan hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, Pak. Tapi dari gesturnya mohon maaf, nggak kelihatan meminta maaf. Menurut saya lagi judging nih ya, saya lagi menghakimi. Jadi netizen boleh bilang, wah kok dokter ngejudge? Iya, saya ngejudge karena kan saya cuma lihat dari video. Soalnya guys, kalau misalnya saya nggak tahu kasusnya, nggak ngikutin narasinya, cuma ngeliat secuplik foto ini, saya bakal ngira kayak si bapaknya yang lagi bersalah terus minta maaf gitu. Secara gesture loh ya. Sekali lagi saya lagi ngejudge. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya... Perhatiin deh. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf. Kemudian ada excuse-nya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Tapi pernyataan bahwa saya salah, ya, memang ada kata-kata kekhilafan saya. Tapi bahwa saya melakukan kesalahan loh, itu tuh belum kelihatan. Yang ada baru pembelaan diri bahwa saya sering bercanda dengan siapapun. Kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Permintaan maaf kedua buat kita nih guys, buat masyarakat yang merasa terganggu. Wih, aku memang suka bercanda nih. Saya mohon maaf nih kalau kalian merasa terganggu. Dan ada kata-kata yang dinilai oleh masyarakat berlebihan. Nah, itu. Jadi, kita nih masyarakat merasa terganggu. Kita nih yang nilai berlebihan. Apakah beliau merasa itu salah? Apakah beliau merasa itu berlebihan? Kalau kita sih bukan lagi merasa berlebihan. Nggak tepat, nggak appropriate banget. Betul, Mbak. Ini nih permintaan maaf yang kayak orang yang ngomong kayak gini nih. I'm sorry that you think that way. I'm sorry that you feel that way. Ya, mohon maaf kalau lo berpikir kayak gitu. Nah, itu. Ya, sorry deh kalau lo ngerasa kayak gitu. Jadi, maafnya bukan karena kesalahan, tapi maaf karena lo ngerasa kayak gitu. Maaf deh, lo berpikir kayak gitu.
Paham nggak nih teman-teman bedanya? Jadi, permintaan maaf yang disampaikan dengan cara seperti itu belum menunjukkan bahwa dirinya mengakui itu salah gitu. Tetap gue bener, gue biasa bercanda kok. Cuma masyarakat nilai berlebihan, masyarakat merasa terganggu. Jadi saya minta maaf deh. Ngerti nggak? Beda banget. Beda banget. Jadi minta maafnya karena masyarakat merasa terganggu dan karena masyarakat menilai itu berlebihan. Bukan karena yang bersangkutan, beliau merasa itu salah. Dan saya juga sangat setuju dengan apa yang dikatakan dokter yang satu ini. Beliau mengatakan bahwa seolah-olah sang pendakwah tersebut itu tidak merasa bersalah kalau dirinya itu selalu bercanda dan masyarakat menilainya terlalu berlebihan. Harusnya sih meminta maaf setulus hati ya. Saya memohon maaf karena kesalahan saya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas sehingga ini menimbulkan kegaduhan masyarakat, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini tulus dari hati saya karena kekhilafan saya manusia biasa, dan tentunya mudah-mudahan masyarakat mohon maafin kesalahan saya. Cobalah dengan nada yang benar-benar menyesali perbuatannya. Ini enggak seolah-olah itu merasa itu saya sudah lakukan biasa kok, bercanda kayak gitu. Mau alasan apapun, kalau Anda seorang pendakwah, nggak bisa diterima masyarakat. Kecuali Anda masyarakat biasa, bercandaan dengan mungkin teman. Kalau mengatakan hal-hal yang kurang bagus itu kalau teman Anda ya, dan harus saling tahu satu sama lain, mungkin bisa, ya kan? Tetapi Anda di atas panggung berceramah bab soal keagamaan, di mana tugas Anda harusnya bisa merukunkan masyarakat, memberikan ceramah-ceramah yang bermanfaat, yang baik didengar untuk para generasi muda. Apalagi Anda mendapat jabatan sebagai seorang utusan khusus presiden di bidang kerukunan dan keagamaan. Dan alhamdulillah saya respect kepada Gus Miftah karena mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ya mungkin kalau tidak ada tekanan dari berbagai pihak netizen, ya mungkin Anda tidak akan mengundurkan diri. Anda meminta maaf saja ya cukup agak lambat. 25 November, minta maafnya 4 Desember. Ya mudah-mudahan permintaan maaf tersebut bukan karena viral ya, dan karena niat tulus dari hati Anda. Oke, cukup sekian sahabat-sahabatku semua. Semoga dengan adanya video yang viral hari ini tentang pendakwah menghina penjual es teh yang sampai viral di negara tetangga kita, di Malaysia, di Singapura, hingga sampai dibahas Perdana Menteri Malaysia, ini menjadikan pengajaran kita semua. Apapun jabatan kita, kita berkuasa, punya harta banyak berlimpah, lebih baik disedekahkan kepada orang yang tidak punya daripada mengucapkan kata-kata yang tidak patut kepada seorang pedagang kecil, peniaga kecil. Intinya harus kita senantiasa untuk mawas diri sahabatku semua, atau untuk menjaga diri masing-masing dari ucapan-ucapan yang kiranya tidak pantas kita keluarkan dari mulut kita. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan video reaksinya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.